kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembahasan ini, di mana Thomas itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia salah satu murid Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus pergi pelayanan, dia selalu bersama dengan dia. Dia banyak melakukan mujizat. Artinya bahwa Yesus melakukan banyak mujizat di depan Thomas. Bahkan ada banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus Kristus itu akan diserahkan dan dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Yesus sudah menyampaikan beberapa kali pesan ini bahwa anak manusia diserahkan. Tetapi Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Yesus Kristus ditangkap, semua murid-murid Yesus itu melarikan diri. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Pada saat Yesus disalibkan pun mereka jauh-jauh melihat Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, awalnya pemahaman murid-murid Tuhan Yesus, Yesus ini datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka perbudakan dari Romawi, supaya Yesus ini menjadikan mereka sebagai pengawal atau sebagai murid yang setia, karena dia akan menjadi raja. Tetapi setelah Yesus ditangkap, mereka melarikan diri, kecewa dan segala macam. Mereka meninggalkan Yesus, dan bahkan mereka meninggalkan persekutuan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau motivasi kita untuk bersekutu untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka kita akan kecewa. Tapi kalau persekutuan kita itu tujuannya adalah memuliakan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan kecewa. Dan inilah yang dialami oleh Thomas. Dia mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan mereka, tetapi kenyataannya dia mati. Bahkan pikirannya dia tidak akan bangkit. Makanya apa? Dia pergi dari persekutuan. Dia tidak ikut dalam persekutuan bersama dengan murid-muridnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kekecewaan membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Kekecewaan membuat kita tidak mendatangkan berkat Tuhan. Tadi saya senang mendengar lagu tadi, dan bahkan tema kita keluarga adalah surga. Itu luar biasa. Persekutuan itu adalah surga kita. Tanpa persekutuan ini, maka rumah tangga kita akan berantakan, Bapak Ibu. Kalau komunikasi tidak ada dalam rumah tangga, akan berantakan rumah tangga kita. Suami maunya ini, istri maunya ini, anak-anak maunya ini. Tidak ada persekutuan, maka sebentar lagi rumah tangga itu akan berantakan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Dia tidak lagi menghadiri persekutuan bersama dengan murid-murid yang lain. Dia pergi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Yesus datang, dia kehilangan berkat. Pada saat Yesus Kristus datang, yang seharusnya mereka memberikan damai, seharusnya Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, memberikan berkat bagi murid-muridnya, tapi dia tidak datang. Dan tidak ada, dia kehilangan berkat. Jadi Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak hadir dalam persekutuan, itu namanya kita apa? Menolak berkat daripada Tuhan. Karena dalam persekutuan kita itu, Tuhan hadir. Makanya firman Tuhan katakan, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Amin. Amin. Di dalam keluarga kita juga demikian. Suami istri bersekutu, suami istri dan anak bersekutu memanggil nama Tuhan. Yesus Kristus hadir di situ. Dia menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Jadikanlah Kristus kepala rumah tangga dalam kehidupan kita. Jadikan dia saluran berkat dalam kehidupan kita, karena dia mau memberkati kita. Dia sedang ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, jangan menjauhkan diri dalam persekutuan, supaya iman kita tidak menjadi keropos. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, penyebab rohani yang keropos itu adalah mensepelekan persekutuan dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kalau kita mensepelekan persekutuan, kita menganggap enteng, menganggap rendah, menganggap tidak ada artinya dalam persekutuan itu, maka kita akan menjadi keropos. Iman kita akan gampang digombang-gombang-ambingkan. Bapak Ibu, kalau motivasi kita dalam persekutuan ada embel-embelnya, maka kita akan kecewa. Dan kita akan mensepelekan pelayanan itu. Kita akan mensepelekan persekutuan itu. Kita akan mensepelekan ibadah itu. Oleh karena itu, supaya iman kita tidak keropos, jangan sampai kita mensepelekan, menganggap remeh persekutuan itu. Karena kalau kita menganggap remeh, sama dengan kita menganggap berkat Tuhan itu remeh, tidak ada artinya. Dan yang kedua, akibat iman keropos karena tidak percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada orang yang beriman seperti iman dalam kegelapan. Dan iman yang seperti ini tidak menyelamatkan Bapak Ibu.
apa? Iman yang dalam kegelapan namanya. Dan iman yang seperti ini tidak menyelamatkan. Dan kedua, iman logika. Kalau kita beriman secara logika, kalau kita memerlukan ini, kita berdoa, Tuhan berkati ini, kami memerlukan ini, kami memerlukan ini. Ini iman logika. Oleh karena itu Bapak terkasih dalam Tuhan, kalau kita beriman secara logika, kita mengataskan logika daripada kepercayaan kita kepada Yesus, maka itu kita akan kecewa. Karena apa? Seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, maka kita akan kecewa terhadap Tuhan. Itu namanya iman logika. Oleh karena itu Bapak terkasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu pergunakan kesempatan itu untuk memuji, memuliakan Dia dan bersekutu dengan Dia, karena Dia mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Allah kita luar biasa. Karena kasih-Nya Dia datang ke dunia. Karena anugerahnya luar biasa, sehingga Dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Kalau Dia tidak datang ke dunia, maka kita yang binasa, yang seharusnya kita yang digantung di kayu salib. Tetapi karena kasih-Nya, Dia menerima penghukuman itu. Dan tak lama lagi kita akan, minggu depan kita akan merayakan namanya Jumat Agung. Kita ada di situ melihat Bapak Ibu yang sudah pernah menonton film Yesus Kristus di Passion of Christ itu, bagaimana penderitaan Kristus pada saat Dia dicambuk segala macam dan kemudian Dia memikul salib ke Golgota itu. Penderitaan luar biasa. Dia sudah dicambuk segala macam, bahkan dibebani lagi salib, dan bahkan Dia disuruh untuk memikul salibnya sendiri. Yang seharusnya kita yang dicambuk, kita yang akan memikul salib kita, tetapi Yesus yang memikul itu.